Sesal adalah hantu yang lebih menakutkan. Oleh Suci Patia. Mau sampai kapan sih, Nin? Kita kayak gini. Tak seperti biasanya, malam ini ia membuka percakapan dengan sinis dan gusar, menyulut api. Dan tak seperti biasanya juga, aku tak siap menjadi setumpuk minyak tangguh untuk menyambut kebakaran. Tidak untuk malam ini. Kayak apa? Kayak gini, pacaran luntang-lantung gak jelas. Duh, kalau ujungnya soal nikah, besok aja ya, jawabku sekenanya, pendek, ngantuk. Aku gak paham dengan konsep kesiapan kamu. Serius, kau mau bahas ini jam segini? Tanyaku takjub sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Setelah menikmati pesta pernikahan teman dengan peluk dan tawa, aku tak rela harus menutup hari ini dengan ketegangan. Mau dibahas jam berapapun, kalau topiknya soal menikah, kamu selalu menghindar. Jawabnya tegas dengan rahang yang mengeras. Kalau alasannya soal mimpi, itu bisa dikejar sama-sama. Soal kerjaan, aku gak pernah membatasi. Lantas ini soal apa? Lanjutnya lagi dengan memburu sorot mataku yang mulai terusik. Kalau nikah itu prioritas jadi beda, Mas. Ruang geraknya gak akan semudah sekarang. Sebebas-bebasnya aku bisa kerja, kalau udah nikah prioritasku gak akan sama. Balasku tak kalah tegas. Menikah itu kayaknya tombok yang gede banget ya buat kamu. Gak bisa ya kita menikah itu jadi jalan tumbuh kita berdua, Nin. Udah selama ini kita pacaran, cuma mimpi yang kamu jadi prioritaskan. Oh gimana? Aku tertegun. Untuk lelaki secerdas Mas Satya, pertanyaan barusan terlampau sentimental, berisik dan mengusik. Mataku mengatup. Mencoba mengubur amarah yang siap-siap meletup. Tahan, Nin, tahan. Mas, udah deh, udah malam. Besok aja lanjut ngobrol ya. Kerasku berusaha untuk membuat api ini tak menjalar jauh. Karena jika diteruskan, ku yakin apinya akan menggeliat sangat hebat, menelan kami berdua. 2 tahun loh, Nin. 2 tahun aku terus ajak kamu nikah dan jawabannya selalu sama. Bukan sekarang. Terus siapnya kapan? Kita pacaran udah mau jalan 6 tahun. Kalau nunggu kamu sukses dan puas dengan semua yang kamu capai, ya 10 tahun lagi juga gak akan cukup. Kamu tuh benar-benar mau ribut ya jam segini? Orang gak siap kok dipaksa-paksa sih. Kuserahkan diriku di lahap api. Pergesekan lelah dan kantuk membuat api ini semakin tinggi dan membara. Usahaku untuk menghentikan perdebatan berakhir naas. Sampai pukul 1:30 pagi, 1:30 pagi, kami terus mengadu ego tanpa adanya titik temu. Sampai tangisku pecah. Laki ini masih dengan pendiriannya, ingin menikah. Apa sih yang jadi penghalang, Nin? Tanya dengan wajah yang cenderung pasrah. 2 jam sudah kami berdebat, dan tanya itu masih ada. Suaranya lebih parau dengan wajah yang ia sembunyikan di balik kedua telapak tangan. Energinya sudah habis terkuras, namun untuk menangis ia masih mampu. Sementara aku hanya termenung, mendengar suaraku sendiri di malam ini. Aku masih mendambakan kebebasan, bebas untuk mencicipi banyak petualangan, dalam hamparan langit luas yang belum banyak kusentuh. Terlalu banyak hal yang bisa kubayangkan, yang ada dalam genggaman, tapi dengan menikah, semua itu terlihat samar. Aku takut. Menikah hanya semampuku untuk membayangkan perut suami dan menghentikan tangis seorang bayi. Aku takut hidupku nanti hanya sebatas di hamparan dapur dan kasur, sedangkan mimpiku jauh terkubur. Aku takut pernikahan telah menjadi hantu yang menakutkan. Enam bulan berselang setelah malam dan kami tutup dengan kegamaan, mempuk kini hanya terdiam layu. Separuh lega yang dulu diam-diam kuraikan kini berganti sesal yang melumpuhkan. Udah gak ada lagi yang tersisa dari perasaanku, Nin. Aku udah punya hidup baru. Sekarang kamu udah bebas jalani hidup kamu dengan mimpi-mimpi kamu. Kita janji gak akan saling ganggu. Kalimat pahit itu terus menggaung di kepala, seolah sengaja diucapkan untuk memberi luka yang setimpal. Permintaan maafku dan permohonan agar aku kembali terpelanting jauh. Tiba-tiba sesuatu mengaliriku dengan keras dan cepat. Penyesalan, rasa bersalah dan kehilangan yang menusuk-nusuk menjadi keterlambatan yang begitu mencekik. Kesiapan yang mendadak muncul kini tidak lagi menjadi tepat
hilang diminta dan datang telah jauh aku tersungkur. Dunia bagiku terasa begitu menghibur. Mimpi dalam kenyataan keduanya tak sanggup lagi aku kejar. Mungkin inilah bayaran yang pantas aku terima jika sebentuk hati biarkan mati menikmati rasa sia-sia. Tak kusangka kebebasan yang kumiliki penuh dengan kehampaan. Rasa bebas yang kuidam-idamkan sejak lama justru terasa begitu mencekam, terlalu bebas, terlalu lengang. Aku butuh sekotak rumah untuk pulang dari jalanan yang tak berujung ini. Rumah yang walaupun terbatas dan bersekat, tetapi membuat aku merasa memiliki pasti di esok hari. Tapi rumah itu telah hilang, yang tersisa hanyalah aku dan mimpi yang terasa berjarak dan memunggangi. Ternyata sesal adalah hantu yang lebih menakutkan, mematikan semua jalanku untuk kembali bangkit dan banyak andai yang berakhir terpental.